إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan untuk menambah amal ibadah kita selama di masjid ini. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama niatkan keberadaan kita selama di masjid ini menjadi i'tikaf karena Allah Ta'ala. Maka untuk itu silakan diikuti bacaan niat i'tikaf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama berada di masjid ini karena Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita lanjutkan kajiannya. Silakan dibuka kitabnya halaman 15. Halaman 15, hadis nomor 130 atau baris keempat dari atas. Halaman 15, hadis nomor 120. Hadis nomor 120 atau baris keempat dari atas. Idza qara'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam. Idza, apabila. Qara'a, membaca. Qara'a, membaca. Iqra, bacalah. Ibnu Adam, anak Adam, kita manusia. Apabila membaca Ibnu Adam, anak Adam, yakni kita manusia, as-sajdata, ayat sajdah, ayat tentang sujud. Fasajada terdiri dari dua kata, fa dengan sajada. Fa lalu, sajada, ia sujud. Apabila anak Adam membaca ayat sajdah, lalu ia sujud, i'tazala, maka kabur, kepergi. I'tazala, menepi, kabur. Asyaitanu, setan, maka setan kabur. Melihat orang sujud karena melewati ayat sajdah. I'tazala, maka kabur. Asyaitanu, setan. Yabki, menangis. Setan itu menangis. Yaqulu, ia berkata, ya wailah, alangkah celaka. Wah celaka. Ya wailah, aduh celaka. Aduh celaka. Ya wailah, kata setan, ya aduh celaka, celaka, celaka. Kenapa demikian? Umira, diperintahkan. Ibnu Adam, anak Adam, diperintah anak Adam
bisujudi, agar ia sujud. Fasajada, lalu ia sujud. Anak Adam, manusia, diperintah sujud, lalu ia sujud. Falahul jannah, falahu, maka baginya, al jannatu, surga. Wa umirtu, kata syaitan, wa umirtu, dan aku diperintah oleh Allah, wa umirtu, dan aku diperintah bisujudi, agar sujud. Fa'asaitu, tapi aku tidak mau, aku menentang. Fa'asaitu, maka aku menentang, lalu aku menentang. Faliyannaru, maka bagiku neraka. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'a, apabila membaca, Ibnu Adam, anak Adam, as-sajdata, ayat sajdah, fasajada, lalu ia sujud, i'tazala, maka kabur, asyaitanu, setan, yabki, sambil menangis, yaqulu, ia berkata, ya wailah, aduh celaka, umira, diperintah, Ibnu Adam, anak Adam, bisujudi, agar sujud, fasajada, lalu ia sujud, falahu, maka baginya, al jannatu, surga, wa umirtu, dan aku diperintah, bisujudi, agar sujud, fa'asaitu, lalu aku menentang, fali, maka bagiku, annaru, neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kita manusia membaca Al-Quran, yang kita baca Al-Quran itu sampai kepada ayat sajdah. Ada di Quran ayat-ayat sajdah. Lalu kita itu sujud, emang diperintahkan sujud. Kalau kita sujud ketika melewati ayat sajdah, maka setan kabur, pergi sambil nangis. Apa kata dia? Ya wailah, celaka, celaka. Kenapa celaka? Manusia disuruh sujud, ia sujud, taat sujud, maka dia bakal dapat surga. Aku dulu disuruh sujud oleh Allah, aku menentang, tidak mau sujud, maka bagiku neraka. Kenapa dia nyebut celaka? Celaka karena dia tidak berhasil membawa manusia masuk ke neraka bersama dia. Maka hadis ini menerangkan beberapa perkara. Satu, bahwa dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang membahas dan isinya menerangkan, memerintahkan supaya kita sujud. Maka ayat-ayat tersebut disebut ayat sajdah.
Dalam Al-Quran ada 15 tempat, ada 15 ayat yang disebut ayat sajdah. Maka kalau kita melewati, sedang baca Quran, melewati ayat-ayat satu di antara 15 itu, kita dianjurkan bersujud. Sujud itu yang bikin setan kabur, nangis, nyebut celaka. Kenapa demikian? Lihat bapak ibu lagi baca Quran, ketemu dengan ayat sajdah, sujud, kabur setan. Tahu sampai mana kaburnya? Iya. Sampai Pondok Surya kali ke sono lagi. Kalau yang baca Quran lalu sujud di Pondok Surya, setan perginya ke sini. Maka di sini baca Quran juga, baca juga ayat sajdah, bisa kaburnya ke mana? Terlalu indah, banjir. Ada 15 ayat Bapak yang di situ ayat sajdah. Yang pertama di akhir surat Al-A'raf dalam kalimat walahu yasjudun. Kalau sudah sampai ayat itu sujud. Yang kedua ayat 15 surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 itu juga ayat sajdah. Bila kita sampai kepada kalimat bil ghuduwi wal asal, surat Ar-Ra'd ayat 15, maka kita diperintahkan sujud. Yang ketiga ayat 50 surat An-Nahl. Ayat 50 surat An-Nahl. Kalau sudah sampai kepada kalimat wa yaf'aluna ma yu'marun, sujud. Atau yang keempat sampai ke ayat 109 surat Al-Isra, sampai kepada kalimat wa yaziduhum khusyu'a. Kita baca lagi tadarus lagi sendiri, sampai situ sujud dulu. Terus setan kabur. Yang kelima ayat 58 surat Maryam. Ayat 58 surat Maryam, kalau sudah sampai kepada kalimat kharru sujjadan wa bukiya, sujud dulu. Kemudian yang keenam surat ayat 18 surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj ayat 18, kalau sudah sampai kepada kalimat innallaha yaf'alu ma yasha, itu kita sujud dulu. Yang ketujuh ayat 77 surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj ayat sajdahnya sampai ada dua, di ayat 18 dan ayat 77. Kalau sudah sampai kepada kalimat la'allakum tuflihun, sujud dulu. Yang kedelapan ayat 60 surat Al-Furqan. Ayat 60 surat Al-Furqan. Wa zadahum nufura, sujud dulu. Yang kesembilan ayat 25 surat An-Naml tentang semut. Kalau sudah sampai kepada kalimat Rabbul Arsyil Azim, sujud dulu. Yang ke-10 ayat 15 surat As-Sajdah sampai kepada kalimat wa hum la yastakbirun, sujud dulu. 11 ayat 24 surat Shad. Surat Shad ayat 24 sampai kepada kalimat wa kharra raki'an wa anab, sujud. Yang ke-12 ayat 38 surat Hamim. Ayat 38 surat Hamim sampai kepada kalimat wa hum la yas'amun, sujud dulu.
Yang ke-13 di akhir surat An-Najm, ayat terakhir surat An-Najm sampai kalimat fasjudu lillahi wa'budu, sujud dulu. Yang ke-14 ayat 21 surat Al-Insyiqaq sampai kepada kalimat la yasjudun, sujud dulu. Terakhir surat Al-Alaq atau surat Iqra, di akhir surat Al-Alaq ada kalimat wasjud waqtarib, itu sujud dulu. Itu ada 15 ayat yang kalau kita melewati sampai kepada ayat-ayat tersebut, maka kita harus dianjurkan sujud dulu. Sujud ini karena sedang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran bahasa Arabnya tilawatul Quran, kan suka ada musabaqah tilawatul Quran. Sujud yang dilakukan ketika kita sedang membaca Al-Quran yang ayat sajdah, maka disebutnya sujud itu disebut sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud ketika kita membaca Al-Quran, disebutnya sujud tilawah. Sujud tilawah ini dilakukan oleh kita ketika membaca ayat-ayat sajdah, dilakukan baik di luar sholat, artinya sedang baca Quran biasa, ataupun kita sedang sholat. Sekalipun kita sedang sholat, kalau sedang sholat itu melewati ayat sajdah, maka dianjurkan sujud tilawah. Di luar sholat, di dalam sholat. Kemudian praktek sujud tilawah itu, sujud tilawah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu dilakukan dengan satu kali sujud. Dilakukan dengan satu kali sujud. Jadi tidak dua kali sujud. Yang sujudnya dua kali hanya dua macam. Satu sujud sholat, yang kedua sujud sahwi. Itu dua kali sujudnya. Tapi sujud tilawah, sujud syukur itu dilakukan hanya satu kali. Maka ini sujud tilawah dilakukan dengan satu kali sujud. Apabila pelaksanaan sujud tilawah ini dilakukan di luar sholat, dilakukan di luar sholat sedang tadarus, maka yang pertama harus kita punya niat mau melakukan sujud tilawah. Yajibu fiha an-niyatu, wajib orang yang mau melakukan sujud tilawah ada niat ini melakukan sujud tilawah. Untuk membedakan ini sujud tilawah apa sujud syukur, ditentukannya dengan niat. Karena apa? Karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Tsumma yukabbiru lil ihrami. Kemudian dalam keadaan duduk, wa yustahabbu al-iftirashu, dalam keadaan duduknya duduk iftirash, yakni duduk seperti duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat awal. Jadi prakteknya begini, kalau kita melewati ayat sajdah Al-Quran, taruh dulu di tempat yang layak. Kemudian kita duduk seperti duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat awal.
Kemudian apa? Niat dalam hati mau melaksanakan, mau ngerjain sujud tilawah. Sudah duduk begitu, tsumma yukabbiru lil ihrami. Kemudian takbir sambil duduk, seperti kita sholat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tapi nggak usah usolli, karena bukan mau sholat. Duduk, kemudian takbir lil ihrami. Allahu Akbar. Wa yurfa wa yarfa'u yadayhi nadban. Dianjurkan juga mengangkat tangan waktu takbir duduk. Allahu Akbar. Kemudian dalam posisi begini, tsumma yukabbiru nadban lil lahwi lis sujudi. Kemudian mengucapkan takbir untuk berubah kedudukan dari duduk menjadi sujud. Jadi pertama takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Udah begini, terus Allahu Akbar untuk sujud. Allahu Akbar, sujud. Sujud. Itu. Bila rafi yadaihi, dengan tidak mengangkat tangan. Jadi dari duduk mau sujud tilawah itu nggak usah Allahu, enggak. Jadi langsung saja begini, Allahu Akbar, langsung sujud. Wa yasjudu sajdatan wahidatan, dan lakukan sujud satu kali, kasajdatis sholati, seperti halnya melakukan sujud di dalam sholat, fil arkani wasyuruti wassunani, dalam hal syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnahnya. Yakni sujudnya itu telapak kaki belakangnya harus, telapak kakinya nekuk, tangannya rapat, nempel di tempat sujud, sikutnya diangkat, kemudian dahi, hidung nempel ke tempat sujud, persis seperti sujud di dalam sholat. Kemudian tsumma yarfa'u rasahu minas sujudi biduni raf'i yadayhi. Kemudian udah selesai sujud itu bangun dari sujud tanpa harus mengangkat tangan. Wa yukabbiru nadban inda raf'i, dianjurkan mengucapkan takbir waktu bangun dari sujud. Allahu Akbar, langsung sedekap lagi. Kemudian tsumma yusallimu wujuban ba'dal qu'udi. Kemudian ia wajib mengucapkan salam sesudah ia sempurna duduk. Jadi udah duduk baru assalamualaikum, assalamualaikum. Itu namanya sujud. Kemudian waktu sujud tilawah itu bacaannya apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau hafal, kalau tidak hafal baca aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enggak hafal juga baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kagak hafal juga baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kagak hafal juga, abong banget. Itu udah paling aneh. Tapi katakanlah benar ada yang gak hafal, diam aja Pak, diam, nggak baca apa-apa, sah. Kenapa demikian? Karena yang diperintahkan adalah gerakan sujudnya, gerakan sujudnya itu yang diperintahkan. Nah, dari sekian banyak ayat, 15 ayat tentang sajdah itu, ada satu surat tentang ayat sajdah itu yang Nabi suka lakukan setiap subuh hari Jumat.
itu setiap subuh hari Jumat Nabi membaca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim, Tanzil. Kalau sudah sampai kepada innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Itu sujud. Kalau kita dalam sholat mau sujud tilawah nggak usah duduk dulu, langsung saja dari berdiri sujud. Sujud satu kali, entar selesai sujud bangun lagi, berdiri lagi, meneruskan ayat itu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Terus baru ruku. Yaitu setiap subuh Jumat Nabi suka rutinkan itu. Oleh karena itu, naudzubillah tsumma naudzubillah, ini bukan menuduh buruk ya, khawatir di antara bapak-bapak ibu-ibu. Saya ulangi, ini mah kekhawatiran, baru praduga tak bersalah. Kan belum ada tersangkanya Bapak. Ini mah khawatir di antara bapak-bapak ibu-ibu ada yang seumur hidup belum pernah ngalamin sujud tilawah. Jangan angkat tangan, jangan. Khawatir ini. Jangan angkat tangan, jangan. Khawatir jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang taat beribadah ini seumur-umur belum pernah ngalamin sujud tilawah. Jadi belum pernah Bapak bisa ngusir setan. Belum bisa ngusir setan karena belum pernah sujud tilawah. Maka insya Allah pada malam Jumat yang akan datang kita akan praktek. Jadi malam Jumat yang akan datang ini saya harapkan bukan kitab ini yang dibagikan, tapi Al-Quran. Al-Quran, boleh Bapak Ibu bawa Quran yang dari rumah, bawa Quran dari rumah. Nanti kita baca bersama-sama. Yang akan kita baca adalah surat yang biasa oleh Rasulullah dipakai sholat subuh pada hari Jumat. Ini kita baca. Kita akan membaca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim, Tanzil. Nanti usahakan pada daftar ini, jadi Bapak baca Qurannya pakai tatakan, pakai lekar ya. Untuk apa? Supaya nanti kalau kita sudah sampai kepada ayat sajdahnya, Qurannya ditaruh di namanya apa? Di lekar, entah pokoknya namanya begitu aja. Ditaruh di meja pendek, di lekar, lalu kita melakukan sujud. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya tidak adab dan tidak bagus, bahkan jadi tidak boleh meletakkan Al-Quran tergeletak di lantai. Itu tidak ada. Memang Quran itu kertas. Memang Quran itu ya kertas, paper. Tapi bukan karena kertasnya, karena isinya itu. Karena isinya itu adalah Al-Quran. Harus kita muliakan karena isinya. Bukankah duit juga kertas? Bukankah duit juga kertas? Tapi duit tidak boleh dipakai ngelap sepatu, Pak. Itu ada ancamannya, Pak. Kalau duit dipakai ngelap sepatu itu, waduh, kalau dilaporin bisa kena pasal itu, Pak. Lah kan duit kertas, bukan karena kertasnya loh, tapi karena duitnya. Istri kita aja dikasih kertas yang tulisannya 100.000 warna merah, ada segepok girang karena duit. Tapi kalau duit-duitan nggak girang. Jadi saya juga rada kecewa sebenarnya sama orang yang mengatakan, kenapa sih Quran mesti dihormati, nggak boleh? Itu kan kertas, itu kan kertas.
bukan kertas. Sama aja dengan koran, sama aja dengan belum ada koran lampu merah. Ya beda dong Ustaz. Kalau ini mah kertas juga isinya Al-Quran. Kalau koran lampu merah mah isinya nomor handphone. Jadi ke sono-sono. Jadi malam Jumat depan kita akan berusaha bersama-sama membaca Al-Quran. Yang akan kita baca adalah surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil, masing-masing megang Quran. Kalau sudah kurang awas ya kita menyimak saja. Diusahakan baca Qurannya pakai lekang, supaya nanti kalau pas sujud tilawah Qurannya ditaruh di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat mengharapkan untuk malam Jumat yang akan datang praktek sujud tilawah ini khusus buat bapak-bapak yang punya baju putih lengan panjang dipakai ya. Jadi untuk sujud tilawah saya harap dengan sangat bapak-bapak yang punya baju putih lengan panjang dipakai, karena nanti berbaris, apalagi ini kan live. Ini kan live. Nanti istri bapak, anak bapak di rumah bisa lihat, bapak lagi, ya Allah yang dibaca sujud tilawah, masya Allah. Nanti kameranya nggak ngadep ke saya, Pak, ngadep ke bapak-bapak. Maka yang ngantuk kelihatan nanti, kayak anggota DPR yang lagi rapat. Jadi dengan segala hormat, bukan apa-apa, ini kan namanya juga kalau rapi bagus. Anak pramuka aja seragam, ya. Bapak-bapak yang punya baju putih lengan panjang mohon dipakai. Kalau nggak lupa, ya. Kalau lupa ya emang mau kata apa? Sudah linglung, kata apa? Lupa. Pakai baju putih lengan panjang. Kemudian yang punya peci, pakailah pecinya. Modelnya mah apaan aja asal pantes ya. Peci putih, peci hitam, peci hijau, ya asal jangan belangkon aja. Jadi bukan belangkon jelek, bukan. Tapi untuk dipakai sholat, jadi ibu-ibu kalau bisa mukenanya yang putih, ya jangan motif-motif begitu. Kan ada yang putih bekas lebaran kemarin, bekas pergi haji. Ya, bapak-bapak, ibu lihat suami ibu kalau dia belum punya baju lengan putih, baju putih lengan panjangnya, beliin dah, beliin. Ya sekali-kali buat kita bagus-bagusan ya, rapi-rapihan untuk melaksanakan sujud tilawah. Melaksanakan sujud tilawah di luar sholat, di luar pelaksanaan sholat, artinya sedang baca Quran. Nanti kita akan latihan melaksanakan sujud tilawah dalam sholat. Tapi latihan Bapak, jadi sholatnya juga sholat-sholatan. Yang penting bagaimana latihan dan praktek sujud tilawah di dalam sholat, gitu. Dengan harapan nanti kalau Bapak Ibu pergi ke tanah suci, haji atau umroh, di sana di Mekah, di Madinah, kalau subuh Jumat suka imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ingat ya subuh Jumat. Ya mulai Alif Lam Mim Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Katakan kita siap-siap di sujud tilawah. Itu kalau di sana, di Madinah, di Mekah, segitu banyaknya orang yang pergi haji, pergi umrah, kalau pas sujud tilawah banyak yang salah, Pak. Banyak yang salah. Jadi orang pergi haji cuma banyak yang nggak ngerti juga. Dalam satu barisan sholat itu yang sujud tilawah ya bisa dihitung, begitu. Maka
Saya waktu suka bawa jamaah haji itu, salah satu materi manasik haji adalah sujud tilawah di dalam sholat. Diingetin tuh. Bahkan kalau malam Jumat kan suka ada pengarahan, bapak-bapak ibu-ibu hati-hati, ingat nanti subuh itu subuh Jumat. Kalau sudah waladhdallin amin, imam baca alif lam mim, ingat-ingat tuh itu sujud, mau sujud tilawah. Tetapi kan kita mah berangkat ke masjidnya subuh, jauh sebelum subuh. Jadi pas sholat subuh ngantuk, enggak ya la ilaha illallah begitu. Itu sujud tilawah, walaupun di luar sholat disyaratkan, dianjurkan, satu sujudnya menghadap kiblat, dua menutup aurat, yang ketiga suci dari hadas, yakni punya wudu. Itu yang terlengkap dan terbagus begitu. Ini tercatat dalam kitab Al-Mu'tamad yang disusun oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Beliau menyampaikan seperti itu. Utamanya, sempurnanya sujud tilawah itu menghadap kiblat, menutup aurat, punya wudu, kemudian duduk, takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus sujud, Allahu Akbar, terus bangun lagi, Allahu Akbar, baru kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Itu sempurnanya sujud tilawah. Bagaimana kalau sujud tilawah sampai ayatnya terus langsung aja kita sujud sambil Qurannya dipegang. Kalau sambil Quran dipegang tidak sah sujud tilawahnya karena tangannya tidak nempel ke tempat sujud. Taruh digeletak terus sujud. Udah duduk, udah aja nggak salam, itu juga sah sujud. Hanya kawenya kawe berapa? Bukan kawe satu. Kita belajar kawenya yang cakep. Bukankah kita beli keramik juga kawe satu? Bapak-bapak punya istri juga kawe. Oh udah ori, udah ori. Itulah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Ya, sampaikan ke teman-teman, saudara-saudara khawatir belum pernah ngalamin sujud tilawah malam Jumat, ajak datang ke Masjid Baitur Rahman, mau praktek sujud tilawah. Syukur-syukur beli dulu baju putih lengan panjang, beli dulu. Ya, belilah insya Allah. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Berkah buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.